Halo teman-teman, kenalin aku Iva. Nama aku Naomi. Saya Darmawan Walidaya. Aku Fania. Aku Meladi. Nah, di sini kita bakal diskusi bareng nih teman-teman mengenai hasil wawancara yang sudah dilakuin sama kelompok 1 Literasi Manusia kelas S1TT10B. Nah, stay tune aja ya. Nah, teman-teman kemarin kan udah wawancara ya ke beberapa narasumber. Nah, siapa nih yang mau cerita dulu soal pengalaman wawancaranya? Mungkin dari Mas Arif dulu ya. Boleh deh. Jadi aku tuh kemarin habis ngewawancara namanya Regi Firmansyah. Beliau tuh anak IF angkatan 2022, jadi beliau semester akhir sama kayak kita. Aku tuh sempat nanya beberapa pertanyaan tentang teknologi digital buat kehidupan dia sehari-hari, dampaknya. Dia tuh sering make kayak Google Meet, Google Drive, terus spreadsheet untuk membantu tugas kuliah beliau. Terus dia juga tuh rupanya memanfaatkan teknologi digital buat mencari penghasilan tambahan lewat freelance. Freelance apa itu? Dia tuh freelance-nya jadi joki Mobile Legend. Terus lagi ini tuh pakai teknologi digital apa aja? Dia tuh pakai, kebetulan yang sering dipakai sih pas wawancara tuh aku tanya seringnya pakai smartphone sama laptop tuh buat menunjang kuliah dan freelance Mobile Legends-nya. Sama kayak kita ya. Iya. Terus lagi ini udah berapa lama? Dia joki Mobile Legends tuh freelance dari semester 3. Dalam Iya. Terus dia juga tuh ngomong kalau teknologi digital itu sangat membantu dia buat jadi meringkas tugas-tugas. Kan sekarang ada zamannya AI itu. Sekarang itu membantu banget buat dia ngerjain tugas. Terus untuk kekurangannya tuh menurut Regi apa sih? Jadi kekurangan dia tuh untuk interaksi sosial ke sesama manusia. Karena adanya teknologi digital tuh jadi saling jarang ketemu gitu. Interaksi sosialnya lebih sering lewat smartphone, WA, Instagram, dan TikTok. Ternyata sama aja ya, soalnya kan kemarin sempet wawancara Mas Aldi. Dia tuh ngerasa kekurangannya sama yang kayak gitu juga, sama keluarga, komunikasinya jadi ngerasa renggang. Cuman kalau untuk bisnis dia kan gerak di helm custom, jadi custom helm, terus helm-helm yang second dia juga. Terus kalau untuk bisnis itu di TikTok sama di Shopee-nya lebih maju buat sosial medianya. Cuman kalau untuk komunikasi ternyata sama aja kurang. Oh, berarti Mas Renaldi ini ya menjual helm untuk di Iya. platform sama ada toko ininya nggak sih, ada toko offline-nya gitu? Toko offline-nya ada. Ada. Buat penjualannya sendiri lebih banyak di toko offline atau yang di e-commerce? Untuk- Kalau dari Mas Renaldi kemarin. Untuk penjualan malah lebih di e-commerce tuh lebih laku lah, lebih banyak. Karena lebih mudah dijangkau lebih banyak orang kan. Ngomong tentang bisnis ya, kemarin tuh aku makan soto di kantin DC. Terus kebetulan ibunya lagi free, terus aku kepo nih. Aku kan tadi bayar pakai kris ya. Aku tanya-tanya ibunya, menurut ibu kris ini sangat membantu nggak sih? Tapi kalian tuh harus tahu ya jawabannya. Ternyata bagi ibunya tuh, Bu Wiwi namanya. Menurut Bu Wiwi, kris itu sangat membantu karena biasanya dia tuh nggak punya kembalian. Kalian pernah ngerasain nggak sih kayak gitu, kayak nggak punya kembalian tapi mau pas aja gitu? Ya kan? Aku juga pas nanya-nanya sama ibunya, oh iya bener sih Bu, saya juga lebih prefer untuk pakai kris aja, jadi nggak usah bawa cash. Tapi ya ibunya juga cerita kalau ternyata pakai kris itu gak selamanya bagus, gak selamanya seorang penjual tuh untung gitu. Sedih ya. Maksudnya gimana itu kalau nggak selamanya bagus dari turis? Kan setahu kita ya Naomi ya, Ya, turis kris itu kan simple banget simple tuh, tinggal banget. scan, bayar, selesai. Iya. Iya, aku pikirnya juga kayak gitu. Ternyata sesimpel itu juga punya dampak negatif untuk para pebisnis atau penjual juga. Ternyata ketika kita nge-kris itu hasil dari jualan mereka yang masuk lewat kris, ternyata
jadinya mereka tuh juga ada ruginya tipis-tipis lah ya. Mungkin dari segi ibunya sih ikhlas aja, cuma kadang kalau misalnya kita lihat kan gak semua penjual juga secara kayak bilang oh nggak apa-apa deh cuma kepotong dikit. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada penjual kris dia melebihkan, itu tuh ternyata dampaknya kayak gitu, ada dampak negatif dari kelebihan yang dipunyain oleh kris. Berarti nggak selamanya teknologi digital dengan kemajuan teknologi digital sekarang tuh ada positifnya semua ya. Tentu pasti ada negatifnya yang dialamin oleh maupun mahasiswa, pebisnis ataupun yang lain. Setuju banget sih. Nah kalau soal ini kebijakan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, menurut teman-teman gimana sih? Apakah teman-teman melihatnya, ya kita ngeliat sesama mahasiswa aja ya. Misalnya aku melihat temanku si A gitu, si A, aku tuh kalau melihat si A, dia ngerjain tugasnya selalu pakai AI, terus dia gak pernah belajar yang bener-bener gitu, jadi dia terlalu bergantung. Nah misalnya kayak gitu, menurut teman-teman gimana sih tanggapannya? Sebenarnya kalau tanggapan saya itu kalau dari teknologi yang sekarang tuh ada positifnya juga, karena sangat membantu nggak sih kayak kita anak kampus kayak gini tuh kalau ada tugas yang mereka tuh kan kita butuh juga ya kayak gini tadi. Cuman ya dampak negatifnya itu ya itu, jadi kita jadi berkegantungan sama AI dan kayak ya udahlah nanti bisa udah gitu, jadi kayak banyak ya males lah dibilangnya gitu. Selain itu menurutku kalau kemajuan teknologi digital tuh kita kayak agak susah ngefilter mana berita hoax, mana berita yang real. Karena kan kita, apalagi AI sekarang canggih tuh, bisa buat video pakai AI, itu kadang kita susah ngefilter sih mana video yang beneran, mana yang hoax ya. Gitu sih. Oh iya benar. Jadi kita nggak tahu ya mana berita benarnya. Setuju sih aku. Ya berarti ini ya, walaupun ada teknologi katakanlah AI gitu ya, kita tetap harus bijak ya teman-teman, biar kita nggak bergantung banget lah sama yang namanya AI, biar kita tahu mana sih info yang sebenarnya valid dan mana juga info yang ternyata itu hoax gitu ya. Setuju banget. Wah ternyata ya teman-teman dari obrolan yang tadi nggak terasa ya ternyata namanya teknologi digital itu bukan cuma alat gitu ya. Betul. Tapi itu bisa jadi wadah kita buat lebih bijak dan lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi ini, biar kita sebagai manusia itu nggak terlindas oleh teknologi, tapi kita yang nonton si teknologi itu gitu ya. Setuju. Nah, mungkin itu aja nih teman-teman yang nonton ya. Itu aja pembahasan singkat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita semua bisa lebih bijak ya dalam menggunakan media digital. Terima kasih. Terima kasih sudah